Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani dan rekan saya Yusuf Badli. Saya di sini berperan sebagai pembicara pertama, ingin menyampaikan argumen saya mengenai mosi Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim pemerintah, saya setuju dengan mosi Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis, karena glorifikasi karir spesialis itu sangat melekat di dalam benak masyarakat. Padahal spesialis itu tidak seperti apa yang dilihatnya, karena generalis itu dipandang sebelah mata oleh stigma dengan orang-orang yang mengglorifikasikan karir spesialis. Sekarang kita bandingkan saja mengenai keduanya antara generalis dan spesialis. Dalam jangka panjang, karir spesialis tidak cukup memberikan kepastian apakah skill setnya akan tetap relevan 10 atau 20 tahun mendatang. Sementara perkembangan fintech saat ini yang semakin canggih membuat semua orang harus bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Sementara orang yang spesialis itu hanya terpaku dalam satu bidang tertentu saja dan tidak memiliki hal fleksibel itu karena mereka tergantung dalam satu bidang saja. Sedangkan orang generalis itu sangat diuntungkan karena mereka mendalami berbagai banyak skill dan pengetahuan. Jadi walaupun ada skill yang sudah tidak relevan lagi pada zamannya, maka orang generalis bisa saja tetap beradaptasi karena memiliki banyak skill dan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sangat membantu generalis untuk tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin cepat. Kemudian ketika di dalam suatu kasus perusahaan membutuhkan beberapa deskripsi kerja atau karir yang harus dipenuhi di berbagai departemennya, jika kasus ini terjadi di perusahaan yang kecil, maka perusahaan akan sangat lebih efisien jika merekrut pekerja yang generalis, karena hanya membutuhkan cuma satu orang untuk memenuhi beberapa kriteria pekerjaan yang harus dipenuhi. Jelas saja di sini akan sangat lebih efisien untuk membayar gaji satu orang daripada untuk beberapa orang spesialis tertentu yang tentunya akan sangat memakan banyak biaya. Kemudian karir dalam spesialis umumnya sangat terbatas, beda dengan generalis. Jika orang-orang spesialis terus diglorifikasikan, maka tidak aneh orang-orang akan berbondong-bondong untuk menspesialisasikan dirinya dalam bidang tertentu. Nah, hal ini akan mengakibatkan karir yang tadinya terbatas semakin tertutup karena karir di bidang tersebut sudah banyak orangnya, yang mengakibatkan kuota yang karir di bidang tersebut itu sudah sedikit dan semakin langka, tetapi kuota pekerjaannya itu sangat banyak. Hal ini akan mengakibatkan dampak buruknya seperti pengangguran yang akan meningkat. Maka jelaslah stigma di masyarakat mengenai glorifikasi spesialis itu sangat akan berdampak buruk jika terus dibiarkan begitu saja. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, saya akan menambahkan argumen dari rekan saya. Dengan mosi Dewan ini menyesali glorifikasi spesialis. Dengan mosi tersebut saya sangat percaya dan saya sangat setuju dengan mosi tersebut, karena banyak di kalangan masyarakat yang berekspektasi tinggi, berbondong-bondong untuk melakukan atau ke bidang spesialis, karir spesialis, karena mereka berekspektasi tinggi terhadap glorifikasi spesialis.
yang realitanya spesialis ini tidak mampu bersaing secara luas di bidang lainnya, karena spesialis ini lebih berfokus kepada kemampuannya, berfokus kepada apa yang ia tekuni di bidangnya. Sedangkan generalis yang lebih terbuka dan mampu bersaing dalam berbagai bidang. Jadi di sini lebih diungguli dengan karir generalis. Kenapa? Karena generalis ini peluang karirnya sangat terbuka luas. Karena generalis ini lebih ke multitasking dan lebih berkemampuan lebih dari spesialis. Karena patut kita ketahui, spesialis itu hanya fokus terhadap satu bidangnya saja, sehingga yang terjadi di lapangan, karir generalis lebih maju daripada karir spesialis. Di sini saya akan menambahkan beberapa poin dari saya mengenai kekurangan karir spesialis. Yang pertama, pilihan karir lebih sempit. Pilihan karir spesialis itu lebih sempit karena karir spesialis mengkhususkan diri dalam bidang tertentu. Pastinya ini akan memiliki suatu kekurangan. Seseorang spesialis cenderung tidak memiliki fleksibilitas dalam karirnya, di mana tahun ke tahun persaingan semakin ketat. Ketika seorang spesialis tidak mampu bersaing dan menonjol dengan pesaing lainnya, maka dia akan tertinggal walaupun dia digelar sebagai spesialis tersebut. Ini suatu tantangan yang sangat berat bagi seorang spesialis. Di sini juga seorang spesialis memiliki fokus yang memang sangat sempit dan dengan keterampilan di bidang tertentu saja. Jadi sehingga peluang karir lebih kecil daripada karir generalis. Ini sangat jelas. Karena perlu kita ketahui bahwa generalis itu lebih mumpuni dalam segi karir. Dari bentuk kemampuan, mereka mampu bersaing baik secara individu maupun tim, karena mereka itu memiliki kemampuan yang multitasking dan mampu berkontribusi dalam hal apapun. Berbeda dengan kasusnya spesialis yang hanya fokus terhadap bidang tertentu. Yang kedua, ketidakmampuan untuk multitasking. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari spesialis. Seorang spesialis kemungkinan hanya dapat melakukan apa yang diperintahkan perusahaan untuk mereka lakukan. Namun, karena sebab itu, jika tim membutuhkan bantuan dari seorang spesialis, maka dia akan tidak mampu untuk mengerjakan suatu proyek tersebut, karena mereka hanya mampu melakukan hal-hal bidang tertentu yang telah ia fokuskan. Tentu ini menjadi kekurangan yang sangat jauh sekali dengan general, yang dimana kita pada zaman sekarang ini, pada tahun sekarang ini dituntut untuk mampu berkontribusi dengan tim secara kerjasama, tidak secara individual, di mana spesialis di sini kebanyakan bekerja sesuai individualis dengan suatu bidangnya saja. Yang ketiga, seorang spesialis memiliki kemampuan terbatas di satu bidang. Ini sudah jelas. Beberapa yang tadi disinggungkan oleh argumen-argumen rekan saya sebelumnya, bahwa memang benar seorang spesialis itu memiliki kemampuan yang sangat terbatas di satu bidang saja. Dikarenakan seseorang spesialis sangat fokus pada bidangnya, pada bidang keahliannya. Jadi ini yang menyebabkan mereka hanya memiliki kemampuan terbatas dan cenderung lebih kesulitan untuk bersaing di luar sana. Di mana dunia pada saat ini persaingan semakin ketat di antara pesaing-pesaing lainnya. Jadi ini patut kita jelaskan juga bahwa saya memang benar-benar sangat setuju dengan
mosi tersebut, karena alangkah lebih baiknya kita tidak terlalu fokus kepada spesialis, tapi lebih membebaskan terhadap suatu karir generalis. Ini suatu mindset yang harus kita rubah ke depannya, bahwa seharusnya kita tidak hanya mengglorifikasi karir spesialis saja, tapi kita harus mampu dan bukan mampu, tapi kita harus mampu mengadili suatu karir tersebut. Tidak hanya karir spesialis yang diglorifikasi, tetapi karir generalis juga bisa diglorifikasi, karena yang sudah dijelaskan sebelumnya, karir generalis itu lebih mumpuni daripada bidang spesialis. Nah, karena itu saya tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi tersebut. Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesial. Mungkin itu beberapa statement dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.